Hai, morning. Saya Aki dari Surabaya, Indonesia. Saya akan men-sharingkan perjalanan hidup saya, tentunya dengan value-value yang saya dapat dari komunitas yang sangat luar biasa, global internasional, yaitu Freedom Faithnet Global. Nah, saya akan sharing mulai dari awal hidup saya. Saya berterima kasih pada orang tua saya. Saya dilahirkan dari keluarga yang bahagia, seorang ibu rumah tangga, dan kemudian dari bapak yang dia adalah pengusaha. Hidup kami bahagia dengan 5 bersaudara saya, dan saat itu saya berterima kasih dengan nilai-nilai kehidupan dari yang saya dapat dalam sebuah keluarga. Apa itu? Integritas, kemudian bagaimana untuk bersikap terhadap orang tua, berterima kasih pada guru-guru, bagaimana berguna untuk sesama, dan akhirnya tidak untuk diri sendiri tapi bagaimana bahagia dengan keluarga tentunya. Singkat kata, pada saat itu saya bersyukur bahwa saya telah dikaruniai melihat secara langsung perjalanan hidup orang tua kami. Saat itu ayah saya terjatuh dan bangkrut, dan kemudian apa yang terjadi? Ibu saya bangkit berdiri dan akhirnya beliau bisa membiayai anak-anak kami dan hidup sehari-hari. Keluarga kami terselamatkan, dan saat itulah saya memetik nilai kehidupan dari sebuah keluarga saya, yaitu bagaimana seorang istri walaupun dia beribu rumah tangga tapi berkontribusi untuk keluarganya, tapi ikut menyumbangsi, ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam rumah tangga, dan akhirnya terselamatkanlah keluarga kami. Nilai itu saya pegang sampai saat ini dan dalam kehidupan saya sehari-hari. Pada saat itu saya juga tidak diajari bagaimana cara bermimpi, kemudian untuk apa saya hidup di dunia sampai akhir. Hanya saya diajari bahwa kami manusia harus berterima kasih dan menjalani hidup ini dengan penuh syukur. Itu aja, dan itu kami jalani. Akhirnya keluarga kami menjalani dengan bahagia, dan saya tetap ikut berkontribusi sebagai seorang ibu rumah tangga dan berkontribusi untuk keluarga, anak dan suami saya. Pada saat itu saya belum tahu artinya komunitas, dan saya hanya mengetahui nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh orang tua saya. Saya akhirnya bergabung dalam satu komunitas internasional yang sudah diikuti 70 negara, 5 benua. Saya joinlah di situ. Terima kasih ada teman saya mengenalkan Lutfi dan Iin. Jadi saya mengerti untuk apa saya hidup di dunia. Pada dasarnya manusia diciptakan di dunia ini ada tujuannya, dan ada pepatah, siapakah dirimu? Dirimu adalah buku yang Anda baca, dan CD-CD apa yang Anda dengar, dan dengan siapa Anda berkumpul. Disitulah saya mengerti makna-makna daripada nilai kehidupan yang diajarkan oleh Freedom Faithnet Global. Saat saya tidak mengerti mimpi, hidup saya mengalir seperti biasa, jalan seperti biasa. Tidak ada satu ambisi dalam misi dalam hidup saya di akhir, atau untuk apa saya berkontribusi di dalam masyarakat, akhirnya di dalam dunia. Tidak ada tergambar sama sekali. Saat itu saya menjalani seperti biasa, dan pada saat di FFG saya tergugah dan diajarkan sebuah mimpi. Ternyata impian ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena akan mengajarkan bagi anak saya juga supaya punya impian dan punya misi, punya visi. Kemudian saya bergabunglah di FFG, dan nilai-nilai kehidupan itu yang saya dapat. Saya dapat menemukan satu impian saya, passion saya, perlahan-lahan demi perlahan-lahan. Saya dulu juga tidak pede sama sekali. Jadi untuk tampil di depan umum, saya tidak punya satu keberanian. Bahkan saya cenderung malu-malu, ya, tidak pernah punya percaya diri. Nah, pada saat saya berada di FFG, saya diajari untuk bagaimana cara berbicara di depan umum, dan seterusnya Bapak Ibu. Akhirnya saya berani berbicara di depan umum. Namun pada saat itu saya belum tahu mengukur seberapa besar pertumbuhan saya, seberapa banyak saya berubah. Saya belum tahu.
saat saya berada di FFG, saya mengalami satu kejadian, yaitu pada saat saya melakukan satu training, ada satu permainan menyebabkan saya jatuh, Bapak Ibu. Pada saat saya jatuh itu, saya mengalami ada penyumbatan pembuluh darah di batang otak. Pernahkah Bapak Ibu mengalami suatu kejatuhan dalam kehidupan? Entah itu finansial, entah itu mental, entah itu kesehatan, atau entah itu spiritual. Bapak Ibu bisa dibayangkan, saya adalah seorang yang mandiri, sangat mandiri. Bahkan sejak saya kecil sampai saya bekerja dan bahkan saya menikah, semua saya bisa lakukan sendiri. Bahkan saya menyetir luar kota, pulang jam 12 malam, sendiri pun saya tidak masalah. Saya sangat aktif, saya bisa melakukan apa saja tanpa bantuan orang lain. Nah, pada saat mengalami ada penyumbatan di pembuluh batang otak saya, pembuluh darah di batang otak, itu apa yang terjadi? Saya stroke dan mengakibatkan tangan dan kaki kanan saya adalah lumpuh, Bapak Ibu. Lumpuh total, tidak bisa saya gerakkan sama sekali. Saya akhirnya masuk ke dalam rumah sakit. Untuk beraktivitas sama sekali saya tidak bisa. Untuk tidur kemudian duduk saya juga tidak bisa, karena tidak bisa menggerakkan badan saya. Kemudian saya berdiri apalagi tidak bisa sama sekali. Makan saya harus dibantu orang lain. Melakukan aktivitas apapun sampai sekecil-kecilnya saya harus dibantu dengan bantuan orang lain. Disitulah saya merasakan shock, Bapak Ibu. Dari yang aktif menjadi tidak aktif. Saya seperti tidak mempunyai kuasa apa-apa. Saya seperti tidak mempunyai tenaga untuk melakukan sesuatu. Waktu itu saya berpikiran, untuk apa saya hidup? Saya sempat drop, saya sempat stres, Bapak Ibu. Walaupun pada saat itu saya mendapatkan banyak hal secara materi, tidak menjamin saya dapat bahagia. Kenapa? Tidak ada gunanya. Karena saya tidak berarti apa-apa. Semua dengan bantuan orang lain. Disitulah pada saat itu nilai saya menurut saya adalah 0. Karena saya tidak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Makan disuapin, mandi dimandikan, jalan harus dituntun. Pokoknya saya hidup harus dengan orang lain di samping saya. Saat itu saya tidak bisa menilai diri saya dan menganggap saya tidak mempunyai value apa-apa. Tapi saya bersyukur saya berada di komunitas FFG. Sebelum saya sakit, saya membaca buku-buku positif. Dan saat itu saya teringat dengan ajaran FFG. Siapakah Anda? Untuk apa Anda hidup? Saat itu saya bangkit, Bapak Ibu. Saya merasa bahwa saya sakit itu adalah diberi pada Tuhan. Dan Tuhan pada saat memberikan umatnya tidak mungkin memberikan dengan sembarangan. Pasti ada maksud dan tujuan. Dan itu adalah yang terbaik bagi hidup saya. Saya seperti mendapatkan siraman. Saya seperti mengingat kembali nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh Freedom Fitnet Global. Saya ingat kembali, saya membaca buku yang dikarang oleh foundernya FFG, yaitu Bapak Onggi Ianata. Saat itu saya berpikir, value your life. Berapa nilai hidup saya? Berapa besar saya bisa menghargai hidup saya? Saya percaya Allah memberikan kondisi saya pada saat itu pasti ada tujuannya dan pasti membuat saya yang terbaik untuk saya dan keluarga. Saya akhirnya menerima ikhlas. Saya akhirnya mengingat-ingat kembali buku yang saya baca. Kenapa? Saya harus menjadi kontribusi untuk negara, untuk saya pribadi, untuk keluarga saya. Minimal waktu itu saya bangkit untuk pribadi saya sendiri. Saya tidak minta bantuan pada orang lain. Apa yang saya lakukan? Saya ikhlas, saya menerima, dan saya selalu bersyukur, berterima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya menerima dengan ikhlas, dan saat itu saya yakin kesembuhan dari Allah, penyakit dari Allah, tapi kesembuhan juga dari Allah juga. Bapak Ibu,
saya mendengar informasi dari dokter-dokter senior, even itu dokter senior saraf. Beliau mengatakan tidak mudah penyembuhan untuk penyumbatan di batang otak, karena ini lumpuh total dan itu adalah pusat saraf kehidupan. Apa yang dikatakan dokter? Dokter mengatakan penyembuhan ini untuk gerak saja minimal butuh waktu 6 bulan. Tapi pada saat itu saya bisa berpikir, tidak, saya yakin saya secepatnya dapat pulih, saya secepatnya dapat berdiri sendiri, saya secepatnya dapat mandiri. Tiba-tiba ada kekuatan yang luar biasa, dan saat itu saya sudah ikhlas. Kemudian saya membaca buku lagi, karena kebiasaan membaca buku inilah yang diajarkan oleh MFG. Disitulah saya mendapatkan nilai-nilai pembelajaran kehidupan saya. Saat itu saya membaca buku tentang kesehatan. Dalam buku itu dikatakan bahwa saat Anda bahagia akan menghasilkan hormon endorfin, beta endorfin. Fungsinya apa? Di situ bisa merupakan self healing, penyembuhan diri sendiri, sehingga organ-organ tubuh itu bisa berfungsi dengan maksimal. Saya teringat akan itu dan akhirnya saya membuat happy. Yang saya alami apa Bapak Ibu? Setiap hari saya setelah sholat subuh, saya duduk di karangan, saya selalu bersyukur. Bersyukur atas hidup yang saya terima, bersyukur atas udara yang saya hirup, bersyukur saya masih punya tangan, punya kaki, bersyukur saya masih bisa melihat keindahan dunia, saya masih mempunyai orang-orang yang saya cintai, saya masih mempunyai teman-teman, bahkan saudara-saudara yang mencintai saya dan mensupport saya. Saya lakukan setiap hari, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Sambil saya mendengarkan CD-CD positif, sambil saya mendengarkan lagu-lagu positif, saya ingat sekali lagu yang setiap hari saya dengar, anything is possible. Disitulah saya mempunyai kekuatan bahwa dokter adalah manusia, dokter adalah ciptaan Tuhan. Artinya apapun pendapat dokter bisa dikalahkan oleh kehendak yang maha kuasa. Dan saya berdoa, apa yang saya alami juga, saya memutuskan untuk bahagia segala situasi. Saya tetap nonton film, saya keluar, even saya masih pakai kursi roda saat itu. Saya tetap menikmati keindahan-keindahan alam. Saya pergi keluar kota, walaupun saya dituntun pakai kursi roda, nggak apa-apa. Saya tidak pernah merasa malu karena ini adalah karunia. Dan herannya Bapak Ibu, saya merasakan saat itu bukan suatu cobaan, tapi saya diberikan karunia yang sangat besar yang membuat saya dari bawah saya bisa melompat menjadi manusia yang lebih kuat, lebih baik, lebih bersyukur dan lebih bahagia. Apa yang saya alami Bapak Ibu? Setiap hari saya berikhtiar, saya harus latihan, saya harus kuat. Setiap hari saya terapi, saya latihan, dan aktivitas saya jalani normal seperti biasa. Saya tetap nonton film, jalan-jalan ke mall, saya tetap kulineran, pergi keluar kota. Semuanya saya alami seperti sebelum saya sakit. Inilah sebetulnya pelajaran yang tidak saya dapatkan di sekolah. Even pada saat itu tidak saya dapatkan di keluarga saya. Karena spiritual saya begitu meningkat luar biasa dan sangat percaya bahwa itu adalah rencana Tuhan yang Maha Esa. Dan setiap hari saya melakukan syukur, saya menyebut apa yang saya mau. Saya pulih, saya normal, saya cepat mandiri, dan saya tetap berkontribusi. Itu terus yang saya minta, dan itu terus yang saya sebutkan. Saya tidak izinkan pikiran saya kosong. Saya selalu putar CD-CD positif. Saya selalu memutar video-video yang positif. Contohnya apa Bapak Ibu? Saya putar orang yang tidak bisa melihat. Artinya saya masih bersyukur, saya masih bisa punya mata. Saya putar orang yang tidak punya tangan, kedua tangannya, di mana dia bergerak dengan kaki. Saya masih bersyukur, saya masih punya satu tangan. Pada saat itu yang saya bisa saya gerakkan.
Saya melihat orang yang tidak punya kaki sama sekali, sehingga tidak bisa jalan. Saya masih bersyukur, saya bisa latihan walaupun tertatih-tatih. Itu yang saya putar. Saya hitung-hitung syukur saya dengan yang saya alami pada saat kondisi saya stroke itu. Ternyata saya lebih banyak Allah kasih karunia anugerah kepada saya dan keluarga. Bersyukur itu keluar dari hati yang paling dalam. Berangsur-angsur setiap hari saya pulih. Pada saat saya keluar dari rumah sakit, saya dirawat 10 hari saat itu. Tangan saya hanya bisa bergerak jari tangan tengah. Tapi saya melihat kehidupan saat itu. Saya terima kasih sekali bahwa saya mempunyai hope gerak badan saya. Walaupun secara kasat mata, mungkin orang saya tidak bisa melihat pergerakan saya. Tapi saya melihat kehidupan ada di tangan kanan saya. Akhirnya saya dari tidak bisa menggenggam, tidak bisa menggerakkan, saya bisa menggenggam jari-jari. Saya tidak bisa mengangkat, akhirnya saya bisa mengangkat tinggi. Saya tidak bisa makan dengan tangan kanan saya, pakai tangan kiri, akhirnya saya bisa makan pakai tangan kanan saya. Saya tidak bisa melangkah satu demi satu, pakai walker, kemudian tanpa walker pun 1 bulan tidak sampai, akhirnya saya bisa berjalan tanpa walker Bapak Ibu. Satu mukjizat yang saya rasakan yang luar biasa saat itu. Saya pakai terapi saya luar biasa. Saya juga pakai ada terapis untuk pijat urat itu luar biasa. Sampai yang namanya dokter terkagum-kagum dengan perjalanan perkembangan saya Bapak Ibu. Saya bisa jalan tanpa walker pada saat itu. Tidak sampai 1 bulan. Padahal dokter bilang untuk bergerak saja butuh waktu 6 bulan. Saya bersyukur setiap progres pergerakan yang saya alami. Nah, saya masih ingat sekali, bulan kedua saya sudah bisa berjalan walaupun saat itu keseimbangan saya belum stabil. Jatuh bangun. Saya latihan jalan di luar. Saya sudah memberanikan diri saat itu. Saya memutuskan untuk saya mandiri Bapak Ibu. Saya makan sendiri. Saya tidak mau makan di tempat tidur. Walaupun pada saat itu tangan kanan saya nggak bisa digerakkan. Saya harus jalan dari kamar ke kamar makan. Walaupun tertatih-tatih dan butuh waktu. Karena bagi saya hanya butuh terapi saja. Saya orang normal. Dan saya tetap berjalan. Karena makan itu di ruang makan. Saya orang sehat. Mandi pun saya walaupun buang air kecil tidak pernah pakai pispot. Sama sekali selama saya di rumah. Kenapa? Karena saya harus jalan dari kamar ke kamar mandi saya. Walaupun itu kamar di dalam. Kamar mandi saya di dalam kamar. Tapi saya harus berjalan karena tempat saya buang air kecil bukan di tempat tidur. Tapi adalah di kamar mandi sekaligus untuk melatih saya. Dan saya punya kekuatan untuk itu Bapak Ibu. Apalagi yang saya lakukan 2 bulan setelah saya bisa jalan normal, walaupun waktu itu belum balance, saya jalan kaki setiap pagi puterin kompleks ya. Karena saya belum keseimbangan dan tulang-tulang juga belum kuat, otot-otot juga belum kuat, saya terkilir dan jatuh tersungkur Bapak Ibu di aspal rumah, di jalanan paving itu. Sakit nggak? Sakit. Karena terkilir, kaki saya tidak bisa digerakkan. Bahkan itu pun saya bangkit berdiri, jalan sendiri ke rumah dengan berdarah-darah Bapak Ibu. Lutut saya ini bekas lukanya untuk jatuh, itu berdarah-darah, banyak sekali. Saya mengalami itu biasa saja. Saya tidak sedih, saya tidak marah, tapi saya lakukan ini sebagai proses. Karena saya belajar dari nilai kehidupan FFG bahwa yang namanya orang sukses atau bangkit dari kejatuhan itu adalah ada suatu proses di mana proses ini harus dinikmati dan diyakini bahwa proses ini adalah sementara. Tapi setelah proses ini selesai, Bapak Ibu akan tidak mengalami kesakitan apapun. Begitulah yang saya dapat dan saya alami itu. Dan akhirnya apa? Saya jatuh sampai berulang kali Bapak Ibu. Ada 5 kali kalau nggak salah. Pada saat kaki saya terkilir dan bengkak, ya sudah, saya hanya istirahat 2-3 hari. Saya rendam dengan air es. Kemudian ini luka saya udah sembuh lagi dan saya tetap latihan lagi jalan.
Mandi pun saya juga mandi sendiri, latihan saya mandi sendiri. Even saya sholat pun, saya tidak mau duduk saja di tempat tidur atau duduk saja di kursi. Saya harus melatih otot saya. Jadi saya sholat seperti normal. Pernah nggak jatuh? Pernah Bapak Ibu. Jadi pada saat saya sholat, karena ini belum kuat, jadi dari sujud ke berdiri, itu harus memerlukan kaki saya kuat. Pada saat itulah saya jatuh, ya saya berdiri aja lagi. Jadi saya anggap itu adalah latihan normal, seperti saya melatih diri saya agar otot-otot saya kuat. Inilah nilai-nilai yang saya dapatkan di FFG. Saya ingat sekali bahwa di Value Your Life ini, Pak Onggi bilang bahwa ada faktor me. Saya tidak mau bergantung pada orang. Saya mau berdiri sendiri dan mandiri. Itulah saat itu yang saya perjuangkan di awal. Jadi pada saat saya berjuang untuk me saya masih ingat bahwa saya harus berkontribusi pada keluarga. Pada saat waktu itu ayah saya jatuh dan ibu saya bangkit berdiri. Dan saya ingat itu harus saya lakukan. Kenapa? Saya harus berdiri dulu me saya harus menjadi mandiri dulu. Dan value itu, nilai itu yang saya tangkap. Dan saya punya keyakinan bahwa saya bisa. Dan akhirnya Bapak Ibu, alhamdulillah puji Tuhan, saya bisa melalui proses ini dengan value-value yang saya dapat dalam sebuah komunitas, yaitu Freedom Faith Net Global. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Onggi yang saya sudah dapatkan nilai-nilai itu pada saat saya mengalami suatu challenge. Barulah nilai itu saya bisa tampakkan, saya bisa melihat seberapa besar pertumbuhan saya. Saya juga tidak mengerti kalau seandainya saya tidak berada di komunitas FFG, apa yang terjadi pada saya? Apa yang saya dapat di FFG itu tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi saya bersyukur saya sudah bergabung di komunitas yang luar biasa, yang selalu mengajarkan saya pribadi khususnya, yaitu nilai-nilai positif yang saya berikan. Akhirnya saya bisa melakukan perjalanan sendiri, nyetir sendiri pada bulan ketiga, yaitu bulan Mei. Saya tidak mau selalu diantar orang, saya tidak mau selalu bergantung pada orang. Kalau saya mau pergi, saya harus bisa lakukan sendiri. Saya coba Bapak Ibu, saya harus setir mobil. Akhirnya saya bisa setir mobil sendiri, dan sampai saat ini saya bisa mandiri dengan nyetir kemana-mana sendiri Bapak Ibu. Dan yang luar biasa, saya juga mencoba mempush diri saya untuk pergi sendiri tanpa ditemani, walaupun itu di luar kota naik pesawat, walaupun itu harus bawa koper, saya lakukan sendiri. Ke Jakarta, ke Makassar, saya pergi sendiri, berani, dan saya bisa walaupun tidak ada teman. Dan yang luar biasa lagi, saya pergi luar negeri, ke Eropa. Bayangkan Bapak Ibu, di sana tidak setiap saat ada taksi, tapi saya harus berjalan kaki. Dan saat itu bersama dengan komunitas FFG, saya melakukan perjalanan ke satu pegunungan. Saya naik turun gunung Bapak Ibu, dan saya bisa menikmati itu. Luar biasa bukan komunitas FFG? Dan beberapa bulan yang lalu saya berani pergi umroh. Saya pergi bersama dengan pembantu saya, namun bukan pembantu saya menjaga saya, justru saya yang menjaga pembantu saya. Jadi saya melakukan umroh, saya dengan happy, saya dengan senang, saya melakukan perjalanan ini. Saya merasa bersyukur sekali, berkah yang luar biasa. Bahwa saya tidak bayangkan pada saat saya mengalami sakit pada saat itu, saya tidak membayangkan secepat ini saya bisa melakukan perjalanan umroh, di mana perjalanan umroh itu memerlukan tenaga fisik yang kuat Bapak Ibu. Jadi fisik yang nggak kuat pasti pakai kursi roda. Tapi alhamdulillah puji Tuhan, saya tidak pakai kursi roda sama sekali. Waduh, di situ saya cuma bersyukur bahwa nilai kehidupan ini saya dapatkan sangat berharga pada saat saya mengalami kejatuhan dan saya mampu bangkit berdiri dengan nilai-nilai kehidupan yang saya dapat. Seperti buku yang ditulis oleh Pak Onggi yang tetap menjadi aset dunia. Saat itu saya kembali berpikir bahwa saat ini saya sudah mandiri, saya tetap berkontribusi kepada keluarga saya,
kepada anak saya, kepada suami saya, dan kepada sekitarnya. Dan saya juga berkontribusi pada komunitas saya. Jadi saya tidak tinggal diam, namun saya bisa beraktivitas kembali. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, saya jadi tahu saya berkontribusi pada sesama untuk bisa memberikan satu inspirasi perjalanan kehidupan saya pada saat saya bertitik nol. Ternyata saya pada saat itu sadar bahwa Allah pakai saya untuk saya supaya stroke, dan kalau bisa saya bangkit berdiri, inilah yang saya nikmati, saya bisa berbagi pada siapa saja. Nah, akhir kata, komunitas sangat penting karena itulah yang membangun saya, terutama komunitas positif yang luar biasa, yaitu FFG. Disitulah saya merasakan bahwa saya bersyukur pada saat itu saya memutuskan untuk bergabung dengan komunitas ini, di mana Pak Ongki sendiri selaku founder dari FFG juga menuliskan buku ini, Value Your Life. Seberapa berhargakah Anda? Berapa nilai Anda dalam kehidupan Anda? So Bapak Ibu, saya bahagia sekali bisa membagikan kisah perjalanan saya kepada Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan hal-hal yang bisa menginspirasi dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena pada saat orang sukses bukan berada pada saat itu bukan dinilai pada saat dia mengalami satu kesuksesannya, tetapi bagaimana dari jatuh menuju ke kebangkitan dan akhirnya berguna bagi sesama dan juga dunia. Sekian webinar saya. Thank you.